Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Kalau 2020 gue sih rasanya tuh kayak roller coaster gitu loh, kayak nggak menyangka akan sebegininya gitu, karena dari awal tahun udah kayak a lot of surprise, kayak banjir, terus kayak banyak hal yang terjadi, dan sampai gue ngerasa kayak ini tuh nggak mungkin banget terjadi dalam hidup gue gitu. Dan gue ngerasa 2020 gue tuh sengaja dibuat Tuhan seperti itu supaya justru untuk mendewasakan gue merasa sih gitu kalau gue. Kalau lo Sal? Kalau gue sangat merasa capek sih di 2020 ini. Itu satu kata yang langsung bisa ngegambarin satu tahun gitu. Capek kayak kayak sepadat itu Baru awal jadwal aja udah gini ya. 2020, terus kayak sebanyak itu yang dikerjain. Terus ya lumayan challenging juga sih, selain capek itu challenging juga untuk ini kayak tahun yang bener-bener gue ngerasain kayak gitu loh, kayak sampai di akhir tahun ini dan udah mau ganti tahun kayak bener-bener ngerasain gue bisa ya ngelewatin ini gitu loh. Kalau gue sih 2020 ini ya bener sih sama yang kata Axel bilang tadi, kayak tahun yang melelahkan, tahun yang banyak rintangan lah. Kasarnya kalau tahun 2020 ini kayak deket rumah gue, baru sekali ada polisi tidur, maju lagi ada polisi tidur. Ada berapa polisi tidur? Wah, nah hitung lah kak, 14? 14. Dapat itu dari Rengas ke rumahku tuh 14. Diskon. Oke. Nah, jadi kayak banyak rintangan lah, terus kayak ya banyak plan-plan yang mungkin udah direncanakan nggak ada, kayak direncanakan nggak ada, Nggak terjadi. direncanakan yang nggak terjadi, yang terjadi tapi malah nggak terjadi kayak gitu. Ya pokoknya bener sih, kayak kalau misalnya ditanya tahun 2020 kayak gimana, ya jawabannya cuma Itu berarti satu kata buat 2020 gitu iya. ya? Kata itu ya? Itu kayak kita semua gitu nggak sih? Kalau di chat cuma have satu kayak gitu. Aduh, Kalau nggak doplet. Oh iya bener juga. Bi, 2020 lu gimana, Bi? Nah kalau misalnya Kapet tadi bilangnya surprise, Axel bilang capek, Daniel bilangnya lelah. Capek sama lelah kan sama aja ya? Iya loh Kalau Dia sendiri yang buat kata-kata. kalau gue tuh lebih ke adaptasi sih. Kayak iya benar kita capek, kita lelah, tapi kita capek dan lelah itu karena kebanyakan adaptasinya kalau menurut gue. Oh, iya. Iya nggak sih kayak Kayak banyak nyesuain gitu ya? nyesuain Apalah, namanya, pokoknya ada kerja aja di yang kita rumah, sesuaiin. nyesuain keadaan COVID, Iya. nyesuain new normal. Betul. Dan pokoknya intinya adaptasi sih. Yang bikin capek, lelah dan lot of surprise itu adalah adaptasi. Gimana kalau Kak Kiki? Dia tadi aku ya? gini. Oh, Iya. Kalau aku 2020 aku itu ganti profesi. Jadi apa? Prok. Jadi Tukang bakmi. Jadi ini dong. Oh iya bakmi. jadi guru. Jadi tukang bakmi. Ini tukang bakmi guys. Bener sih. Jadi OBS. Apa center? Banyak banget ya. Banyak banget sih profesi Kak Ya, Kiki. mau tanya dong, Kak Kiki kuliah apa gitu? Tanya dong. Kak Ivan kuliah apa? Oh, salah. Kak Kiki. Kuliahnya IT sih, cuma nggak nyangka aja 2020 tuh kayak harus oke, Geo gitu. Welcome to Mama, iya. Mama di rumah. School from home ya? School from home, which is aku nggak ada basic guru juga gitu kan, jadi harus tahu. Paling challenging tuh apa? Bahasa Mandarin. Aduh, ada bahasa Mandarin lagi. Coaching. bisa kan nggak ada. Oh, coba ini ya? Mulai. Oh, Cingpai. Gue cuma tahu itu sih sebenarnya. Linkso. Jadi itu paling challenging banget. Jadi gue harus googling untuk ngajarin aku. iya sih. Iya kan masalahnya Kak Gigi juga harus belajar ya. Nah Kalau itu ngajarin dia, orang. Iya, gue bener mikir juga kalau gue udah nikah, gue udah dewasa, gue udah gak perlu lagi kan, balik lagi ke SD. Iya sih. Tapi kan kamu guru les.
iya kan gak les Mandarin. Oh iya. bahasa betul. lagi bahasa Iya. negara Mandarin. orang gitu kan. Mandarin. Oke. Terus aku harus survive karena beberapa pekerjaan harus ada yang di-cut. Jadi aku jadi tukang bakmi deh. Biasa di mana Kak makalnya? Oh, Gerobaknya di mana? Tukang lagi. datang ya. Gimana, Van? Apanya gimana? 2020 Ya, kamu? 2020 kan kita serumah ya. Oh, iya. Kamu tahu ya. Jadi kalau tukang bakmi situ tukang somai. Iya. Saya Somai. Enggak, biasanya Bami sama Saya ya, tukang bakpao. Iya, somai. Sam. Iya, iya, Tukang iya. bakpao. Yang suka ngasih malam-malam. Wow. Kalau 2020 gue sih jujur mirip sama Ruby ya, maksudnya sama, emang banyak diadaptasi. Jadi banyak hal-hal yang kayak yang baru, terus yang mesti, aduh ini gimana caranya nih gitu ya. Terus ya akhirnya jadi capek. Ya mungkin capeknya Excel tadi, siapa tadi yang bilang lelah? Capek Kita lelah. Oh, kalian berdua lelah ya? Nah, itu mungkin gara-gara itu ya. Kalau menurut gue sih gara-gara itu. Mungkin gara-gara gue Mungkin gara-gara Iya enggak. gara-gara kamu. gue juga lelah nih editan gak jadi-jadi gitu. Curhat. Nggak, Le, maaf ya, Le. Yes. Oke, terus kalau gue sih ya, tapi gini, dibalik itu semua emang ya namanya adaptasi pasti ada enaknya ya. Cuma tetap aja di 2020 gue dapetin sesuatu juga gitu. Jadi nggak munafik kalau 2020 emang ada pandemik nih ya. Enggak, itu bukan pantun nih. Jadi emang nggak munafik, ada pandemik di 2020. Tapi gue di awal tahun dapet kesempatan, dapet berkat buat berangkat ke tanah perjanjian sama istri gitu. Tetap jadi di mana? Dan Di Cinta, sebelahnya ya. Iya. Nah, ya dapetin itu juga gitu ya. Terus udah gitu dapetin juga pas pandemik gue dapetin hal yang banyak banget, kerjaan. Ya Oh, kan? itu dapat banget juga sih. Tiba-tiba harus Deadline. langsung ibadah online. Nah, gue jadi anak rumahan sekarang. Gue jadi gue tuh anak rumahan banget. Rumahan house salah gue mau ngomong house ya. Ini rumahnya. Rumahan of Shalom maksud gue gitu tadinya. Nggak Ya, gue salah. sebutan house-nya. Oke, nah ya gue jadi dapat banyak kerjaan, dapat ya harus belajar ini itu bla bla bla, terus akhirnya ya dapat belajar hal yang baru sih gitu loh. Kita kan nggak pernah ya, maksudnya ngeset ibadah online tuh belum pernah sekalipun. Iya, baru Gitu. tahun Terus ini. tiba-tiba baru tahun ini kita jadi dapetin pembelajaran baru buat ibadah online gitu. Lu dari capek pasti lu dapat sesuatu juga dong 2020. Yes, Kak. Setuju banget, karena gue juga jadi di tahun ini, walaupun kan tadi lu juga bilang tahun ini tahun yang tadi berubah ya, gue jadi aku. Kan tadi Ambil nggak apa-apa. Itu biasanya kalau pendekatan tuh lagi pendekatannya tahap-tahap. Kok ngerti sih dia? Jadilah. Kok ngerti? Iya, Udah yuk. keseringan dia. Jadi kan tadi aku juga bilang kalau tahun ini tahun yang challenging banget kan, tapi di balik challenging itu juga jadinya dapat pembelajaran yang banyak banget, walaupun ya harus merasakan hoof-hoofnya itu, dan capek itu capek banget gitu loh, kayak karena yang tadi Kak Ivan bilang juga aku ngalamin gitu, mesti adaptasi ibadah, jadinya aku kan juga ngurus ibadah Hope for Generation, ngurus kuliah juga, yang mana tuh berat banget, tapi pengalamannya tuh jadi bisa belajar untuk ngatur apa aja mesti dikerjain setiap hari gitu. Kayak kadang soalnya setiap aku bangun biasanya aku langsung main, tapi sekarang kayak aku langsung main game kan, karena nggak ada yang ngontek tuh, kayak jadinya enak banget buat main. Tapi sekarang kayak pas bangun aku sebisa mungkin aku nge-list to do list apa aja yang harus dilakuin hari ini, terus aku kerjain, dan ya udah jadinya selesai pekerjaan pagi-pagi pas belum ada yang ngontek. Jadi ntar siang paling tinggal ini kurang, ya udah itu tinggal ditambah-tambahin doang. Nah akhirnya aku jadi dapat pembelajaran seperti itu ketika pandemi 2020 ini, dan ya walaupun capek gue juga tetap dapat sesuatu sih akhirnya. Oke. Kayak gitu. Ya. Nah kalau Excel kan kebetulan sama aku juga di Home for Generation juga Beririsan ya? beririsan lah, kita sering kontek-kontekan lah satu sama lain. Gesekan apa ini? Enggak, maksudnya kayak berjalan bersamaan. Oh, iya. Beriringan. Beriringan. Berdampingan. Banyak ya? Berdampingan. Banyak. Apalagi Ini kayak tes KBBI ya. Oke. jadi Kayak kayak berdampingan. kurang lebih kesibukan Excel atau ke pekerjaan Excel di HFG sama aku juga sama lah. Jadi kayak kita bareng-bareng belajar, kayak nggak pernah, kalau kata Excel gue nggak pernah nih sedalam ini, nggak pernah sejauh ini di komunitas gereja. Aku juga mengalami itu di tahun 2020 ini. Ya nggak apa-apa gitu, gue jadikan tahun 2020 ini jadikan momen ini sebagai momen untuk gue naikin tingkat kehidupan, maksudnya kayak naikin level gue lah. Jadi gue tahu, dan itu juga ngaruh, dan puji Tuhan itu juga ngaruh ke pekerjaan, karena yang gue kerjakan di HFG dan gue kerjakan di dunia sekuler juga ya sama gitu loh. Jadi gue dapat
ada pengalaman yang gue nggak bisa dapetin di luar gitu loh, selain di HFG kayak gitu. Pet dapat apa, Pet? Kalau aku sih sebenarnya ditanya dapat apa, dapat opportunity baru sih. Karena jujur nggak pernah sama sekali terbayangkan akan ada di masa ini, ada di season ini gitu. Mesti kan aku misalnya dari dulu adalah orang yang emang udah bergerak di sosial media gitu, udah sering suka sama yang namanya posting, marketing kayak gitu. Tapi jujur ternyata hal-hal itu aja tuh nggak cukup gitu loh. Dan masuk ke season yang baru ini online semua, kayak aku kayak lebih pengen banget belajar gitu. Jadi lebih dapat opportunity kayak misal nggak cuma megang sosial media doang, tapi bahkan harus mikirin dari segi dekornya, mikirin untuk secara di gereja kita ya, maksudnya dari mikirin semuanya lah. Jadi aku ngerasa jadi kayak harus mau nggak mau lu harus bisa semuanya gitu. Jadi presenter iya, jadi konsumsi iya, ayo semuanya gitu. Aku kayak rasa kayak dapat pengalaman yang baru gitu sih kalau aku ya. Dan itu membuat aku jadi kayak selain tertantang untuk belajar lebih lagi, tapi jadi kayak bersyukur kayak Tuhan ternyata masih kasih kesempatan ini buat aku gitu. Kayak gitu sih. Tapi benar sih kalau si Kak Petris belajar hal baru, aku pun juga kayak dapet hal-hal baru selama pandemi ini gitu. Nah kalau Kak Petris lebih ke role dalam kerjaan gitu kan, kayak tadi apa presenter gitu-gitu. Kalau aku lebih ke cara mengatur waktu gitu. Jatuhnya jamku kebalik gitu loh. Tidurnya tuh bisa pagi, terus kayak muter lagi gitu. Mulai jam 12 lagi, gitu-gitu aja gitu siklus hidupnya. Karena kan masih adaptasi awal-awal gitu. Dan semakin kesini gue ngerasa kayaknya ini tuh season ini tuh nggak akan sebentar gitu, akan berkelanjutan. Dimana gue juga harus adaptasi sama waktu gue di rumah, gitu sih. Jadi benar-benar dilatih banget untuk tidak kebanyakan leha-leha dan lebih produktif di rumah dengan waktu kayak lagi sebelum pandemi. Kalau gue sih gitu ya. Oke, tapi ini ngomongin soal perubahan-perubahan yang terjadi di 2020 ya. Ya, yang pasti intinya pokoknya gara-gara pandemi lah. Pasti ada momen-momen kehilangan juga dong. Ya nggak sih? Pasti ada yang hilang dong yang 2019 kita biasa lakukan. Terus kayak di 2020 tuh hilang. Ya mungkin malah justru gara-gara pandemi gitu. Ada nggak? Hilang pacar mungkin? Eventku hilang. Nah, tapi serius kayak Bener sih. oh, kayak event-eventnya kita tuh kayak jadi apa ya? Ada yang dipending tadinya, terus tiba-tiba gara-gara udah kelamaan akhirnya jadi di cancel. Bener sih. Event hilang terus akhirnya jadi tukang bakmi sekarang. Merangkap Tukang bakmi, Guru gitu kan. Nah, OBS. nah ada nggak sih, kalian juga ada nggak sih kayak event mungkin, kerjaan mungkin atau apa gitu dari kalian? Oke, dari gue dulu ya. Tapi aku relate banget sih ke yang tadi Kak Kiki bilang soal event. Karena Hamin 7 diumumin bahwa Indonesia lockdown tuh, eventku tuh harusnya jalan. Kayak, wah bener-bener event gede lagi waktu itu. Iya, ingat aku. Waktu itu kerja sama satu mall gede gitu yang kayak kita, wah gue gak expect banget gue bisa. Plaza ya? Gue gak bilang. Oh itu gede buat Gio. Wah, dingin-dingin Geo banget nih sekarang. Lotte. Jadi Oke. waktu itu, Lotte Venue kan, Lotte Venue bagus. Iya. ya pokoknya semuanya udah di kontak, semuanya udah deal dan bla 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 bla. Terus udah ngepost pertama kali kayak coming soon, terus kayak ya kita archive deh, Coming soon. kayak gitu. Terus kayak ya udah jadinya ya itu kehilangan, salah satu kehilangan yang bener-bener aduh kenapa sih ini harus kejadian. Terus kejadiannya miris banget gitu, kayak Hamin 7 kayak pasti kan ini juga tahu kan apa? DP udah masuk dong. Belum sama sekali. Tapi yang gue inget adalah waktu itu tuh sebelum pandemi itu lu udah izin ke, kan kita satu tim, jadi udah izin kayak guys, gue kayaknya agak away karena gue lagi ada event gede nih gitu. Iya, berujung gue balik lagi kan sebenarnya. So, event lu jalan. Oh, Iya, iya. itu jalan Tuhan sih. Sam. Supaya nggak away ya. Itu jalan Tuhan untuk keluar. Coba lu ngomongnya gini, gua akan lebih semangat lagi nih pelayanan guys. Pasti enggak kok, enggak. Ya terus pada saat itu kan itu awal-awal pandemi, terus kita juga belum tahu nih mesti dibawa kayak gimana kan eventnya. Ya udah kita kelamaan dan ya sama mesti dipending kelamaan dan ujung-ujungnya jadi di cancel gitu, benar-benar di cancel, nggak
reschedule dan bla bla blanya. Itu sih kehilangan yang lumayan terasa. Wah, berasa ya. Momen Berasa hadir ya, soalnya. momen Del. hadir. Kalau gue malah kehilangan teman, kehilangan pergaulan. Oh, Maksudnya iya, kayak bener banget. gue kan orangnya kayak Gaul wah, banget gitu kan. parah. Bagus banget Parah. kan anaknya. Kalau misalnya lo ke tanya orang-orang di McD tuh, tanya kenal nggak? Kenapa? McD yang perosotan itu. Kalau lo Kenapa ke McD sih? nggak, reflek aja. Ya udah jangan gini McD. Kalau lo ke Sekbil, tanya ke sektor 5 gitu, tanya kenal Daniel nggak? Jawabannya apa? Kok yang songong itu ya gitu. Yang shuffle itu ya. Bukan gue yang simple tuh itu. Nanti gue kasih tau videonya. Oh iya, iya, boleh. Ya boleh nih di sini nih. Oke. Fan itu lah. Emang gue kan anaknya kayak dari SMA, dari SMP juga nongkrong banget kan. Kayak ya kehidupannya kehabisan, nggak dihabiskan sih, tapi kayak kebanyakan bermain, bersosialisasi dengan teman-teman. Kayak pulang sekolah pasti kemana lah gitu, bukan kayak lu yang rumahan banget kan. Gue merasa diserang gitu. Bukan waktunya lu sedih. Kayak gue ini ya banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman lah, kisaran seperti itu, sosialisasi dengan teman-teman. Terus kayak pas masuk tahun 2020 ini pandemi, di rumah aja terpaksa kayak harus di rumah aja gitu kan, nggak bisa mau nongkrong, nggak bisa mau pergi kemana-mana, nggak bisa. Jadi sama teman-teman juga karena jarang lewat HP, jarang lewat chat-chat gitu, karena kita lebih sering ketemu, jadinya kayak ya udah putus aja tiba-tiba kayak gitu. Cuman ya kayak putus, bukan. Jadi Oh, itu nanti ada poin kedua. Oh, Ada. oke. Poin Banyak ya. poin pertama. kehilangannya banyak ya. Iya, gue kehilangannya banyak lah. Kehilangan arah. Oh. Enggak. Ini waktunya lu sedih, Sal. Jadi kayak kehilangan waktu bersama teman-teman, terus juga sama sih kayak Excel, kayak waktu untuk menyendiri tuh kayak bukan menyendiri sih, waktu untuk istirahat demi diri sendiri tuh juga berkurang karena banyaknya banyaknya kerjaan, banyaknya editan, banyaknya deadline lah. Editan dari mana? Salah lagi jadi Anil. Kok ngeliatnya suka Maksudin tiba? kan. Nggak berani ngeliat sana. Editan dari wah parah deh, orangnya mantep lah pokoknya. Ya gue. Yang kayak Ya. gimana, yang kayak gimana? Orang kayak gitu. Come on. Jadi kayak Itu kalau lagi mau nagih. Come on. Editan come on. Bagus banget. gimana? Dan editan come on. Oh iya, benar. Bener. Waktu seperti itu yang berkurang, jadinya kayak waktu untuk istirahat. Biasanya tuh dulu waktu zamannya sebelum pandemi juga gue tuh sering banget me time. Gue Me time sama siapa? kami time kan. Kan Me kita time sendiri kan? Oke, siap. Gue me time sama siapa ya? Enggak. Me time kan sendiri kan, waktu sendiri. Jadi banyak banget waktu-waktu yang me time itu gue hilang lah. Waktu me time gue. Karena kalau di rumah nggak bisa me time. Baru mau me time bentar, bang. Baru mau me time nih kayak mau main laptop lah segala macam, bang. Abang. Sudah hadir bersama. Udah pernah waktu itu, udah pernah waktu itu. Jadi kayak gitu, jadi gue kehilangan ya itulah me time gue, waktu sama teman-teman gue, terus waktu sendiri, kayak gitulah yang kurang dari tahun 2020 dan kehidupan gue gitu sih. 2020 ini gue kehilangan nih ya, guys, sedikit rohani boleh ya? Boleh. Kurang main dari kucing ya? Gak usah Oh, dari ide. Oke. Gue kehilangan momen-momen ibadah sih. Jadi gue kehilangan momen-momen kayak kumpul bareng teman-teman dan bisa ujian penyembahan bareng. Karena balik lagi tadi ya, adaptasi itu kalau pas ibadah online itu gak gampang nyamainnya dari ibadah offline ke ibadah online, itu susah banget. Jadi ngedapetin momen itu susah banget. Dan jujur buat gue bisa bilang itu gue kehilangan banget gitu. Terus ditambah lagi gue dengar kabar kayak banyak yang dipanggil Tuhan semenjak masuk pandemi ini, kayak aduh gimana nih ya gitu, kayak apa ya, kayak jadi rasanya tuh numpuk lah, macem-macem campur aduk lah gitu loh. Nah ya itu Intimidasi ya, intimidasi buat kalian. sedekah intimidasi sih bukan. Enggak, pokoknya campur-campur. Nggak perlu jadi intimidasi. Ya pokoknya kehilangan momen buat nyembah bareng-bareng aja sih. Ya ngalamin nggak sih, kayak seru nggak sih kayak Iya, kita iya, nyembah bareng sama teman-teman anak-anak muda. Terus sekarang tuh harus di Zoom, bahkan harus lewat YouTube Iya, doang sama yang sama keluarga. Ya kan sama keluarga. susah gitu. banget. Susah banget gitu. Parah. Iya nggak sih, bener nggak sih, ngalamin nggak sih kayak gitu-gitu? Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Soalnya di awal-awal pandemi itu kita semua kan kayak awalnya shock banget nggak sih, kayak harus pandemi, dan aku tuh mikir kayak
palingan pandemi cuma sebulan doang lah gitu, kayak wah sampai di akhir bulan kayak kok nggak selesai kan dulu ada sempet targetnya gitu kan, kayak kira-kira sebulan lagi gitu. Iya, Oke, kita iya. nungguin lagi. Panos tuh kayak Yang depan Panos. Panos. Akhirnya ganti sampai Desember. Iya Bannernya langsung coklat. Iya. Terus udah gitu kayak oke, kita nunggu lagi, sabar. Sampai akhirnya seinget aku tuh 2 bulan pertama aku tuh cuma nungguin pokoknya gue berharap akan ibadah offline lagi gitu loh. Ini bakalan selesai semuanya. Tapi ternyata enggak gitu. Dan gue kayak ngerasa gue kayak mulai kehilangan esensi ibadah gitu. Jadi kayak mulai ini gue nontonin laptop doang, kayak cuma dengerin doang, kayak bahkan TPW sama layar kayak iya gitu. Terus udah gitu Bisa kayak tau, bahkan kayak Daniel aja sambil makan gitu loh. iya. Boleh kita tampilkan videonya. bukti Iya, terus udah gitu mulai ngerasa kayak susah lah ibadah jujur, kayak bahkan aku ngerasain titik-titik di minggu-minggu bahkan sebulan pertama tuh mulai kayak bisa dikatakan kayak kehilangan iman gitu kali ya. Aku sempat juga ngalamin kayak demam, terus udah gitu yang kayak udah mulai kayak kok gue sebenarnya sakit apa nih gitu, dan udah mulai Apa nih sakit nih gitu ya? iya kan Apa yang sakit? dan Kok udah sakit mulai lagi ya? Karena kemarin udah selesai loh. tolong coba disensor gigi kan, oh iya sakit gigi perut gitu ya. Bisa kebetulan aja. gigi sama perut deket sih Iya deket. ketahuan banget ngomongnya. Nah terus udah gitu mulai ngerasa kayak kok kayaknya mulai susah nih gitu. Move on. Hah? Enggak kak. Oh iya, oke. Susah Apa? ibadah. Oh iya, jelasin. Kita nggak tahu, kita kan jadi asumsi. Belum selesai Iya, kita saya. jadi asumsi soalnya. Gitu. Nah dan Mesti kurang lengkap nih. Kita keluarin aja ya kas. oke bye guys. Nah terus di bulan-bulan pertama itu udah mulai jarak doa, kayak nggak baca Alkitab gitu, kayak udah mulai kayak ngerasanya sih kehilangan iman gitu. Gak pernah cerita ya, Van ya? Pernah. Enggak misalnya. Nah sampai di titik aku inget banget aku cuma masuk ke kamar aku, nggak niat doa-doaan, nggak niat nyembah Tuhan, nggak niat baca Alkitab atau apa, cuma duduk di ujung kasur aku doang gitu. Terus iya dengan perasaan kayak kesel, kecewa, kayak kapan selesainya, terus udah gitu kayak ini kenapa nggak kelar-kelar, dan kapan bisa ibadah offline lagi gitu, kumpul semuanya nih. Dan Tuhan ingetin banget kayak Pat, kalau misalnya kamu tuh cuma bisa nyembah Tuhan atau bisa ibadah karena ada teman-teman, karena musiknya genjreng enak, terus kayak wah praise God gitu, loncat-loncat suasananya, terus Kayak gimana, gitu. Pep? Coba, kayak gimana biasanya? Kamu tuh gimana kalau foto? Aduh, jangan. Luru ya. Sebelum coba Terus. Kayak gitu, kayak kalau kamu cuma bisa nyembah dengan alat musik yang keren dan semuanya gitu, aku boleh pertanyakan, are you really the one worshiper or not gitu. Kayak itu tuh jelek banget, menusuk, menohok banget gitu. Dan aku ngerasa di titik itu aku ngerasa kehilangan esensi sih kak, ke esensi ibadah penyembahan yang sebenarnya gitu, dan itu menohok banget kalau Gimana, di- Ki? Itu menohok juga karena aku ingat banget pas lagi pandemi aja kita terakhir Rokris di bawah. Iya. Itu kita udah deg-degan banget, ini masih boleh kumpul nggak ya? Terus anak-anak 86 tuh yang kayak maksa banget, ayo kak, hari ini Rokris terakhir kita kak. Dan abis itu udah hilang gitu aja. Dan aku kehilangan juga yang namanya seperti Ivan bilang, rasa ibadah bareng gitu. Yang biasanya kita baru ketemu aja terus ketawa-ketawa, abis itu kita baru nyanyi satu lagu aja bisa langsung ngerasain hadirat Tuhan kan. Nah kalau online tuh ya butuh penyesuaian gitu, sampai akhirnya sekarang tuh via Zoom aja udah berasa kayak offline lagi. Iya. Ya kan, maksudnya itu hebatnya Tuhan tuh. Jadi kayak Cukup lama sih ya, iya cukup adaptasinya. lama, berapa 11 bulan kan? Jadi kita baru wow, ini pekerjaan Tuhan luar biasa banget nih. Gitu. Tapi bahkan kayak waktu ibadah HFG terakhir ya, Wah, gue nggak pernah nyangka sih itu Iya, terakhir. itu Dan bagusnya adalah ya? itu Maret. Iya, Maret, Maret. 15 Maret itu ibadah di atas terakhir. Berarti 14 ya? 14 Maret. Oh iya. Dan untungnya waktu itu tuh fotonya lumayan banyak. Iya, Itu yang itu baju hijau bukan? Baju foto hijau. segeng Aduh, terakhir lupa. banyak Tapi banget sempet itu. ini kan yang main di depan tuh sempet yang pakai semprotan tangan. Oh iya, udah sempet. mulai. Iya. Udah. Masih ada Udah story-nya, mulai. ada iya hijau, bener pakai baju Hijau. hijau. Dan Edgy. bahkan Iya. aku inget banget di announcement hari itu kita masih ngumumin minggu depan jangan lupa ya ikut MFA. MFA lagi. Dulu nggak ada namanya MFA. Belum ada tuh. Iya. Terus kayak dan MFC.
Apa tuh, Kak? Church. Oh, baik kan. Oh, keren message fried chicken. Udah. Udah. Dilanjutin Ampun, jokesnya. ampun Bang. Dan makanya kita kan announcement-nya itu hari biasa dan hari pokoknya Iya, weekdays gitu. weekdays dan announce kalau Sabtu ini kita nggak ada dulu karena pandemi gitu dan nggak pernah nyangka kalau ternyata berlanjut Sampai sampai sekarang. Desember aja nih Iya. kita belum ibadah Dulu paling expect-nya Agustusnya sih kayak apa kayak Iya, Juli tanggal gitu udah tanggal. kelar, aku iya. cuma paling pertengahan tahun udah selesai Juni. Wow, tidak, perjalanan masih panjang sampai sekarang juga belum selesai gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal kehilangan dan Kape tadi bilang soal adaptasi, soal kayak ngerasain esensi penyembahan itu, aku juga sempat ngerasain waktu aku kan juga ngedit ibadah tuh kayak pasti kayak relate banget sama kaki kini. Kita ngedit ibadah yang akan tayang pas online ini untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Ini dia. Hari Minggu, masa kayak hari Minggu aku harus Sabtu Iya, iya, untuk iya. ibadah HFG. HFG. Kayak gimana caranya kita ngedit Oh iya. mempersiapkan buat ibadah dan pas hari H ibadah tuh masih bisa ngerasain ibadah. Nah, Oh iya bener. Duh, Ini tangga aku merinding, Kak. Aduh. sebagai editor kita pengen buat apa ya kayak ambience dan apa ya maksudnya kayak biar jalannya ibadah tuh juga bisa kusyuk lah kitanya Iya, gitu iya. ya. Kita mau nge-set itu secara detail gitu loh, Neil. Terus tapi pas hari Minggunya kita kayak udah tahu gitu part-partnya. Iya, ketahuan. Abis ini pasti ntar abis Bisa ini suka ini nih. ngomong ini nih. Iya. Apalagi kalau ada yang salah, kalau ada yang salah. Iya. Nah, kalau soalnya itu jadi itu sih ya. Untungnya sekarang aku ngajak Kapet untuk screening biar nggak aku sendiri aja. Iya, karena saya tugasnya di saya ya sekarang. Jadi ya. kayak itu awal-awal sih aku ngerasain aduh, gue udah pas udah ngedit udah tahu nih part-partnya. Cuman ketika gue bisa beradaptasi, maksudnya kayak gue sampai sekarang tuh masih berusaha juga sih untuk apa ya, untuk beda antara pas lagi ngedit sama pas hari K. Dan bener kata Kak Kiki kayak puasa Tuhan emang dahsyat banget. Akhir-akhir ini gue ngerasa kayak pas ibadah pun gue tetap bisa ngerasain itu loh, bisa ngerasain Nyembah Tuhannya bisa lah, nyembah pokoknya Tuhan bisa juga. deep lah Jadi ya. bukan karena apa-apanya, tapi karena emang dari diri lu sendiri aja mau nyembah apa enggak. Yes. Kalau waktu lu kalau kayak itu kan kayak sombong kan, gue tahunya abis ini, gue tahunya Iya. abis ini, kayak lu Iya, sombong iya, kan, iya, lu iya. sombong. Cuma waktu lu rendah dari diri lo, kayak ya udah meskipun lu tahu, tapi lu bisa aja nangis gitu, bisa Iya, aja pengen benar rasain sih. Tuhan menjamah lu kayak. Tapi ini gereja host kan maksudnya. Beda video sama. Enggak ya, takutnya di 3 laptop, gerejanya beda. Iya. Kayak gitu. Kalau kalian gimana Kak? Iya beda gereja. Enggak lah, ngaco. Enggak. Gue cari referensi belajar dari gerejanya, iya. Cuma gue tetap gereja di kita juga ya. Ya sama sih, sama banget. Walaupun gue udah tahu part-partnya, cuma berusaha banget. Berusaha banget sih, Kak. Fokus, aduh susah banget sih emang ya kita yang edit, terus lu yang ngambil gambar lagi. Iya. Udah tahu gitu. Bener-bener tahu semuanya. Iya terus kayak abis ini persembahan ya gitu, terus abis ini partnya Mazmur ya gitu-gitu udah ketahuan. Nah, cuma ya balik lagi ya udah fokus aja deh. Makanya sengaja kalau editor nih ya, kalau ngedit gue taruh depan semuanya. PPW-nya gue taruh depan lu biar nggak ke distract yang lain, biar pas mulai ibadah ya udah lu nyembah dulu deh gitu. Itu kalau udah ada yang lain-lain tuh, ya kan isi-isinya banyak tuh kan, Iya. jembring tuh ke belakang tuh. Nah itu biasanya fokus gue udah duduk dulu, mungkin minum dulu, aduh masih lama ya ibadahnya ya gitu, mungkin gitu. Nah tapi ya harus usaha sih. Tapi Neil dan teman-teman semua ya, kalau gue pribadi nih ngomongin kehilangan, sampai detik ini, sampai bulan ini udah kita mau habis di 2020 nih, mungkin tinggal berapa bulan lagi ya? 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi udah genap setahun Iya. pandeminya, bener kan? 3 bulan lagi sih. 3 bulan lagi lah ya, bener ya. Nah ini kan baru masuk Desember. Nah, ngeh nggak sih kalau semua keluhan lo, semua kayak kehilangan lo, semua kayak adaptasi yang tadi dibahas itu ya, kayak, waduh gue kayak gini gitu ya. Terus akhirnya kita bisa nyesuaiin, bisa ibadah online lagi. Semua nggak lepas dari tuntunan Tuhan. Ya kita nyanyi dulu kali ya. Semua tuh nggak lepas dari tuntunan Tuhan. Jadi kayak apa ya? Kapan terakhir kalian di rumah gitu ya, lagi sendiri? Kapan terakhir di momen pandemi kayak gini kalian tuh say thank you sama Tuhan? Bukannya kayak, aduh sayang banget ya tahun ini ya, aduh capek ya tahun ini gitu. Kapan terakhir lo ngomong thank you sama Tuhan buat tahun ini? Sal, kapan Sal? Aduh, jujur lupa banget sih, karena ya kebanyakan jadinya ngeluh, capek. It's normal. Iya. Pet, kapan terakhir kamu say thank you sama Tuhan, Pet?
yang dipikirin cuma Tuhan kuatin gue, bener gak sih? Gue juga, ya gue juga manusia kan, sama seperti kalian lah ya gitu. Minta kunci G dong Nil. Mungkin momen ini kita bisa, siapapun yang nonton acara ini, nonton obrolan kita kayak gini ya, bisa ikut nyanyi dan ikut sebentar aja buat saya thank you sama Tuhan. Ku bersyukur Bapak, tahu kan lagunya? Kayak gimana sih lagunya? Gimana? Hel. Tahu lagi? Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Aduh, gue pengen nangis. Udah ya. Jadi kayak kenapa gue pengen nangis? Karena gini, bukan sok-sokan kayak bilang Tuhan makasih banyak ya, enggak. Gue cuma mikirin gini, kita sibuk banget dari bulan Maret sampai ke bulan ini, mungkin sibuk dengan keluhan, sibuk dengan cari cara, stres gitu ya, kayak mikirin gimana nih ngadepin kerjaan gue, terus ngadepin hidup gue ke depannya, yang mungkin ada yang gak dapet kerja atau yang dipecat segala macem lah gitu loh. Terus gimana gue ibadah nih gak kena-kena nih, kasarannya kayak susah banget ibadah bareng gitu ya. Kita tuh secara gak langsung sebenarnya ngerasa kayak kita kehilangan semuanya. Tapi intinya gue dapet sharing dari Ruby nih, kita tuh kayak udah ngerasain kita yang paling kehilangan. Ini kata Ruby nih, gue langsung, oh iya, kok kita ngerasa kita yang paling kehilangan sih? Nah, pas kita lagi ngalamin itu, stres, nggak bisa ibadah, nggak bisa nyembah Tuhan. Padahal bener kata Patrice, ya artinya kalau lu nggak bisa nyembah Tuhan ketika nggak di gereja, itu pertanyaan dong buat kita dong. Anggap nggak maksud gue? Jadi kayak harusnya pandemi ini nggak menghalangi kalian buat nyembah Tuhan di rumah juga. Jadi dimanapun kita berada, harusnya kita bisa nyembah Tuhan. Itu kan urusan hati dengan Tuhan dong, bukan urusan di mana tempatnya. Ngerti kan? Maksudnya jadi kayak, ya benar kata Petrus, jadi kayak pertanyaan dong buat kita gitu. Nah, tau gak, momen kita merasa paling kehilangan akan uang, kerjaan, momen bergaul dan bla bla bla. Ternyata ada satu pribadi yang sangat kehilangan, Tuhan Yesus. Ini baru 6 orang, 6 orang. Berapa sih Bro? 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan 1, 2, 3, 4. Oh iya, 6 orang. Bayangin, ini baru 6 orang yang ngalamin, yang Tuhan bilang, aduh gue kehilangan 6 orang nih yang nyembah gue. Gue kehilangan 6 orang yang datang ke gue nih. Dan ini butuh start cukup lama lagi untuk bisa connect lagi dengan Tuhan. Ini baru 6 orang. Coba lo bayangin, pandemi ada di berapa negara? Ya udah deh, gak usah jauh-jauh ke beberapa negara. Di Indonesia aja deh, udah berapa perusahaan yang tutup, bener gak? Udah berapa, bukan berapa sekolah, sorry. Semua sekolah juga udah online, terus udah berapa banyak yang di PHK gara-gara kantor tutup juga kan? Gara-gara toko, brand gede lo tau sendiri kan, pada tutup. Nggak munafik, pasti stres. Gitu loh. Nah, gua kan juga sama Kiki ngalamin dimana event-event kita di cancel, ngalamin dan kita juga jadi gimana ya kedepannya gitu ya. Ya jujur bohong kalau kita jadi nggak, aduh gimana ya kedepannya ya gitu, bohong lah gitu kalau kita nggak kayak gitu. Nah tapi intinya dengan kita kayak gitu terus stres, hilang momen nyembah, beneran Tuhan kehilangan banget. Berapa provinsi, berapa kota, ini baru ya elah, ini baru satu gedung nih, 6 orang gitu ya, kasaran di luar tuh bisa 100 ribu mungkin orang-orang yang terpuruk
dan jadi susah nyembah Tuhan. Lo bayangin gak sih? Tuhan jadi ngelihat, aduh, sedih gak sih? Ya mungkin bisa ngebayanginnya gini. Lo bisa kebayang gak tiba-tiba Sela, adik lo atau nyokap lo udah gak sayang sama lo? Bisa kebayang? Nih, mama tuh sebenarnya gak sayang. Bang, gue juga gak sayang bang sama lu bang gitu. Lu bisa ngebayangin gak sih rasanya gimana? Axel, semua bisa ngebayangin gak sih? Ngerti yang maksud gue? Nah, sama. Kita ke Tuhan juga kayak gitu. Makanya jadi kayak 2020 buat kita semua jadi satu momen dimana ayo masuk 2021 balikin lagi hubungan kita dengan Tuhan. Ini bukan ngomongin soal wah gue jadi khotbah nih, jadi apa nih gitu, enggak. Semuanya harus bisa kembali normal seperti offline. Ada kerjaan atau belum dapat kerjaan nggak ngaruh di hubungan lo dengan Tuhan. Gereja udah bareng-bareng atau masih online, nggak ada urusannya dengan hubungan lo sama Tuhan. Hubungan lo sama Tuhan harus tetap jalan. Nah, sekali lagi yuk kita nyanyi lagu ini, tapi benar-benar dengan rasa ucapan syukur dan benar-benar dengan rasa kayak Tuhan 2021 gue nggak pengen berjuang apapun, gue pengen sama Tuhan, gue pengen balikin lagi hubungan gue sama Tuhan. Nggak ada deh, mungkin kerjaan gue emang susah, ya udah pokoknya gue mau sama Tuhan gitu. Ibadah online belum, masih jalan terus, ibadah offline-nya belum, gue mau sama Tuhan tetap, gue gak peduli. Gak ada lagi kata-kata kayak gue gak dapet nih kak, ibadah di rumah masih belum ngerti nih, masih belum bisa. Buang jauh-jauh. 2021 kalau emang harus masih online, ya emang tadi siapa yang ngomong ya, kayak masih bener-bener panjang mungkin ya waktunya, mungkin setahun kali ya, gak tau, mungkin 6 bulan ya, kita nggak ada yang tahu ya, tapi cukup berat lo 3 bulan aja itu ngelewatin dengan ibadah online, dengan sekolah online, kuliah online, ya nggak sih? Lo kuliah online terus kayak dia kerja juga di rumah, dan aduh kayak apa ya, cukup berat buat kita semua pasti gitu. Tapi momen ini jadi momen bersyukur ya. Yuk nyanyiin lagi nih sama-sama yuk. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita doa ya sama-sama ya. Bapa, terima kasih buat sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih banyak buat kasih setianya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan,
biarlah di 2021 Tuhan gak kehilangan kami lagi. Tuhan gak kehilangan penyembah-penyembahnya. Biar masuk 2021 Tuhan gak kehilangan anak-anak yang cinta banget sama Tuhan. Biar masuk di bulan Januari Tuhan gak kehilangan anak-anak yang punya semangat buat memenangkan banyak jiwa lagi ya Tuhan. Cukup 8 bulan ini ya Tuhan. Kami sadar, kami tahu ternyata bukan kami yang paling kehilangan, ternyata Tuhan yang paling kehilangan. Tapi kami sadar ya Tuhan Yesus, Tuhan gak pernah hilangin rasa sayang. Yang gak pernah hilang cuma satu yang sejati, kasih sayangnya Tuhan buat kami. Kami udah hilang gak tahu kemana, kami udah bikin macem-macem di pandemik ini, tapi kasih Tuhan gak pernah pudar sedikit pun. Tuhan Yesus, kami mau janji sama-sama buat masuk ke tahun 2021. Tuhan, biar bulan Januari, begitu kami injak bulan Januari, Tuhan gak kehilangan kami. Kami pengen balik semangatnya, cintanya kami sama Tuhan, kami pengen balikin seperti sebelum perubahan-perubahan ini terjadi. Tuhan, thank you banget ya Tuhan. Makasih buat tahun ini, buat 2020 yang sudah Tuhan kasih. Tuhan, memang gak enak buat kami, memang gak enak menurut daging kami, tapi kami thank you banget ya Tuhan untuk penyertaan yang sempurna. Kami bisa duduk di tempat ini, kami bisa berdiri sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Thank you banget Tuhan, thank you banget. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bawa kami ke 2021 untuk menggenapi tujuannya Tuhan. Bawa kami di 2021 untuk makin dahsyat lagi menangin banyak jiwa-jiwa. Bukan cuma sibuk menikmati pandemi ini Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, makasih banyak ya Roh Kudus. Kami tahu mujizat-Mu banyak terjadi di 2021. Kami tahu pemulihan demi pemulihan terjadi di 2021 nanti ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Tuntun kami semua anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Pakai kami anak-anak muda-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bahkan generasi muda ya Tuhan Yesus. Jangan biarin semangat kami pudar hanya karena ibadah online. Enggak Tuhan, api Roh Kudus tetap menyala-nyala dalam hidup kami walaupun hanya lewat online. Kami percaya penuaian besar-besaran Pentakosta ketiga terjadi lewat online di tahun 2021. Makasih banyak ya Tuhan Yesus, makasih ya Roh Kudus. Segala pujian, hormatan, kemuliaan hanya untuk satu nama yang hidup, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat 2021. Semangat.